Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran geografi. Di sini saya Siti Nur Hasanah sebagai guru mata pelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas pertanyaan teman-teman mengenai seputar materi bab 2. Nah, pertanyaannya apa saja yang akan saya jawab? Silahkan teman-teman simak dan mungkin hanya beberapa saja yang akan saya jawab ya, karena dengan adanya segala keterbatasan, mudah-mudahan apapun jawaban yang saya sampaikan dan pertanyaan manapun yang saya jawab, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai pembelajaran geografi. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab adalah apa yang dimaksud dengan komunikasi? Nah, itu ya pertanyaannya. Kenapa saya tertarik untuk menjawab pertanyaan itu? Karena di bab 2 ini kan kita membahas interaksi keruangan desa dan kota. Mungkin memang ini dua hal yang berbeda ya, antara interaksi dan komunikasi. Tapi karena kita membahas interaksi, sehingga mungkin ada orang yang terpikir akan komunikasi. Nah, jadi saya ingin menjawab apa itu komunikasi terlebih dahulu ya. Nah, jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan. Jadi komunikator itu dia adalah orang yang menyampaikan pesan, kalau misalnya komunikan itu dia yang menerima pesan. Nah, jadi kalau komunikasi itu dia hanya terbatas pada proses penyampaian informasi begitu. Nah, dan komunikasi ini tidak selalu dua arah ya. Jadi ada komunikasi satu arah, ada komunikasi dua arah. Contohnya kalau komunikasi satu arah itu kita misal menonton TV. Menonton TV kan kita mendapat informasi dari itu, tapi kita tidak bisa berhubungan langsung dengan yang memberi informasi. Nah, itu berarti kita sedang berkomunikasi satu arah. Nah, kalau misalnya komunikasi dua arah, misalnya kita ngobrol dengan teman misalnya ya, menyampaikan suatu informasi dan teman juga merespon akan informasi yang kita sampaikan. Nah, berarti itu kita sedang melakukan komunikasi dua arah. Jadi kan kita bisa berinteraksi atau bisa merespon langsung si penyampai informasi. Kemudian komunikasi ini dia juga melalui media. Nah, tapi medianya itu ya, kalau misalnya yang kita sering gunakan tentunya kan media bahasa ya. Nah, tapi komunikasi ini tidak terbatas hanya pada penggunaan bahasa saja untuk medianya. Nah, bisa dengan gerakan, dengan simbol, dengan apapun yang bisa menyampaikan informasi begitu. Nah, kalau interaksi ini dalam KBBI ya, artinya itu hal saling melakukan aksi, berhubungan, atau mempengaruhi. Nah, interaksi juga bisa diartikan adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Jadi kalau interaksi ini ya, dia merupakan aksi begitu. Terus dengan aksi itu dia menimbulkan suatu efek atau hubungan timbal balik. Jadi ada pengaruhnya, ada efeknya. Kalau misalnya tadi bedanya komunikasi dan interaksi ya. Jadi kalau komunikasi itu kalau kita misal kita mau mengajak teman untuk pergi kemana, misalnya ya ke pengajian atau misalnya itu belajar bareng misal. Nah, kalau misalnya komunikasi kita hanya mau ngobrol atau bisa lewat SMS misal atau lewat WA atau kebetulan ketemu di jalan kita bilang nanti kita main ya, kita belajar bareng misalnya, kita main sambil belajar misalnya, kita ngobrol kan ke teman nanti kita main jam 1 misalnya, atau kita nanti belajar jam 1. Tapi kan itu hanya ngobrol gitu ya, hanya menyampaikan informasi bahwa kita mengajak teman kita untuk main atau belajar jam 1 misalnya tuh ya. Nah, kalau misalnya interaksi, dia kita datang ke rumah teman kita, ngajak tuh langsung, ayo kita belajar misalnya tuh ya. Jadi ada aksinya gitu, ada aksi dengan datang ke rumahnya gitu. Nah, jadi interaksi ini dia acuannya itu adalah tindakannya itu apapun ya, tindakan yang sedemikian rupa, nah sehingga dapat mempengaruhi yang lain. Jadi dengan tindakan itu berharap ada timbal balik begitu, ada timbal baliknya.
atau menimbulkan pengaruh. Nah, karena kita sekarang sedang membahas interaksi keruangan antara desa dan kota, nah berarti kita pembahasannya itu adalah interaksi wilayah ya. Jadi interaksi wilayah ini bisa diartikan sebagai suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih. Interaksi ini dapat menimbulkan gejala, penampakan, atau permasalahan baru. Nah, interaksi ini juga tidak hanya terbatas pada gerak pindah manusia saja, tetapi juga menyangkut barang dan informasi yang menyertai tingkah laku manusia. Nah, jadi ya interaksi yang sedang kita bahas ini adalah interaksi yang merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah begitu ya. Karena kita kan cakupannya lagi membahas desa dan kota, berarti wilayah desa dan kota. Nah, kemudian interaksi ini tidak terbatas hanya manusia saja ya. Tadi kan juga ada informasi dan juga barang begitu. Nah, adanya interaksi ini tentunya kan ada efeknya, ada pengaruhnya. Nah, pengaruhnya itu dia bisa ada permasalahan baru atau bahkan dampak positif yang baru. Pertanyaannya selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan desa dan apa ciri-ciri dari desa? Nah, untuk pengertian desa kita lihat saja ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, jadi desa ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kan desa itu kan dikatakan dia memiliki batas wilayah. Nah, kalau misalnya desa Tanjung Jaya, dia juga kan mempunyai batas wilayah ya. Ada kalau misalnya kita pergi ke Cihamplas misalnya, pasti kan kita lihat tugu perbatasan antara desa Tanjung Jaya dengan desa yang lain. Nah, jadi satu desa ini pasti dia memiliki batas wilayah. Jadi desa A wilayah bisa disebut wilayah kekuasaan ya. Jadi wilayahnya itu dari A sampai B misalnya. Jadi desa itu pasti dia memiliki batas wilayah. Kemudian dia juga memiliki ciri-ciri yang kalau misalnya tidak ada itu tidak mungkin disebut desa. Nah, ciri-cirinya apa saja? Nah, kita langsung saja ya lihat. Nah, menurut Dirjen Pembangunan Desa, nah ciri-ciri desa itu ada 4 ya. Yang pertama adalah perbandingan lahan dan manusia cukup besar. Nah, biasanya kalau desa itu yang dinamakan desa itu dia perbandingan lahan dengan manusianya itu cukup besar. Kita lihat saja desa Tanjung Jaya. Masih banyak kan lahan pertanian yang luas dibanding dengan pemukiman atau manusianya gitu ya. Jadi tidak padat begitu, tidak padat penduduknya, kemudian perumahannya juga atau rumah-rumah yang berdiri juga tidak banyak sehingga lahan itu masih terbentang luas begitu. Nah, desa itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian lapangan kerja yang dominan adalah sektor pertanian atau agraris. Nah, karena lahan itu masih luas ya, jadi belum dipergunakan untuk hal-hal yang lain gitu ya, masih alami sehingga pekerjaannya juga rata-rata adalah di pertanian, memanfaatkan lahan yang ada. Nah, kemudian hubungan antar warga desa masih sangat akrab. Nah, jadi kalau misalnya desa itu ya biasanya hubungan antar warganya itu masih akrab, saking akrabnya ya kalau kita perhatikan. Bahkan tidak ada sekat gitu, seolah tidak ada sekat di antara mereka, di antara warga desa gitu. Dan saking tidak ada sekatnya, bahkan masalah orang pun kan bisa diketahui oleh semua warga gitu, semua tetangga bisa tahu kita ada masalah apa, semua orang bisa tahu gitu, saking ya masih akrabnya gitu, masih dekatnya. Beda kalau misalnya di kota ya, di kota itu kan dia cenderung individualis ya, jadi mengurus intinya itu dia masing-masing aja gitu hidupnya, itu tidak ada keakraban yang lebih gitu. Jadi kalau berhubungan ya seperlunya gitu. Kalau di desa itu berbeda. Nah, yang terakhir adalah sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku. Nah, biasanya kan di desa itu ada ada tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya begitu.
Jadi kan banyak kepercayaan dan kebiasaan yang muncul di desa yang itu dia tidak hilang meskipun zaman sudah berubah gitu ya. Nah, biasanya desa itu masih memegang tradisi itu. Pertanyaan yang selanjutnya ini ada kalimatnya, apabila ada desa yang hanya memiliki beberapa ciri khusus, apakah masih bisa disebut sebagai desa? Nah, sebelumnya kan sudah disebutkan ya ciri-ciri desa itu apa saja menurut Dirjen Pembangunan Desa. Nah, sekarang kalau misalnya ciri-ciri itu tidak ada semuanya dalam satu desa, apakah masih bisa disebut desa? Begitu ya. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri yang mana yang tidak ada, misalnya itu ya, terus tingkat tidak adanya itu berapa persen. Nah, soalnya kan kita lihat pembelajaran yang selanjutnya ada pembagian desa. Jadi kan desa itu dibagi-bagi ya, ada desa yang masih tradisional, ada yang transisi, ada desa yang sudah maju begitu. Nah, jadi dengan adanya pembagian desa itu, ciri-ciri desa juga semakin ciri-ciri desa yang tadi itu bisa jadi sudah tidak ada sebagian kalau di kategori desa yang sudah maju. Nah, desa, kita langsung saja ya ke klasifikasi desa. Sekalian ada yang bertanya bahwa tentang apa itu desa swadaya, swakarya, dan juga desa swasembada. Nah, sekalian kita jawab ya. Nah, jadi jawaban yang pertama, masih bisa kalau misalnya semua ciri-cirinya itu tidak ada, misalnya apakah bisa dikatakan sebagai desa? Nah, itu tergantung ciri-ciri mana yang tidak ada. Nah, kemudian kita sesuaikan kepada pembagian desa yang akan sekarang kita bahas, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan juga desa swasembada. Nah, yang pertama adalah desa swadaya atau tradisional. Nah, desa swadaya ini adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bertani dan masih bersifat tradisional. Nah, ciri-cirinya yang pertama, sebagian besar penduduknya masih bergantung pada alam. Nah, jadi untuk desa swadaya ini ya dia masih bergantung pada alam. Dia jarang menerima barang dari luar. Jadi untuk kebutuhannya sehari-hari dia hanya menggantungkannya itu pada alam. Kemudian untuk hasil pertaniannya untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Nah, jadi dia kan menggantungkan hidupnya pada alam. Nah, hasil alam yang dia peroleh itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhannya sendiri, tidak untuk misalnya itu ya dijual keluar desanya, misalnya itu ya. Tidak seperti itu, tapi dia hanya memanfaatkan alam itu untuk kebutuhannya sendiri. Kemudian dari segi administrasi desa, ini belum dilaksanakan dengan baik. Kemudian lembaga-lembaga desa juga belum berfungsi dengan baik. Tingkat pendidikan juga rendah dan produktivitas penduduknya juga masih rendah. Kemudian yang terakhir belum mampu mandiri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Nah, jadi itu ya, desa swadaya itu jadi desa yang masih tradisional. Dia desa yang masih menganut, yang masih setia gitu dengan menganut tradisi zaman dahulu gitu, atau tradisi dari nenek moyangnya. Kemudian untuk desa swakarya atau desa transisi, nah ini desa swakarya ini dia sudah mulai maju, dia masih memegang nilai tradisi ya, dia masih memegang itu, tapi dia sudah agak longgar gitu. Jadi pengaruhnya itu sudah tidak terlalu kuat. Kemudian kalau kita lihat ciri-cirinya lagi di sini ya. Jadi kan desa swakarya ini merupakan peralihan atau transisi dari desa swadaya ke desa swasembada atau desa yang maju. Oh iya, ini kan ada bahasa transisi ya. Jadi transisi itu peralihan. Kalau misalnya kita sebagai manusia, masa transisi kita itu adalah pada masa SMP. Jadi kan dari anak-anak SMP kan remaja menuju ke dewasa. Nah, itu transisi. Masa transisi kita itu ada di masa SMP. Nah, kalau misalnya kita sekarang SMA, ini harusnya sudah menuju ke dewasa ya, di masa kita sekarang. Nah, kemudian kalau kita di sini dalam desa, transisi itu dia
peralihan dari yang tradisional menuju ke maju, begitu ya maksudnya. Jadi peralihan dari tradisional menuju ke maju. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama adalah dia sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Kemudian lembaga sosial desa dan pemerintah sudah berfungsi. Nah, kalau misalnya yang tadi yang tradisional lembaga pemerintah belum bisa berfungsi, kemudian untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan juga dia belum bisa mandiri. Kalau misalnya desa swakarya, dia sudah mandiri melaksanakan urusan pemerintahan dan juga lembaga pemerintahannya juga sudah berfungsi begitu. Karena hal itu otomatis administrasi desa juga sudah berjalan, sudah baik gitu ya. Nah, yang tadi ini adat istiadat juga mulai longgar. Jadi gitu ya. Dia kalau desa swakarya itu dia masih ada adat istiadat di sana, cuman sudah mulai longgar begitu. Nah, terus mata pencarian mulai beragam. Jadi tidak hanya terbatas pada bergantung, maksud saya mata pencahariannya itu tidak terbatas yang bergantung pada alam saja begitu. Jadi sudah mulai beragam. Dia bisa usaha, dagang atau apapun gitu ya. Atau bisa kerja di luar, misalnya merantau. Jadi sudah beragam lah ya mata pencahariannya, tidak hanya petani gitu, tidak hanya bergantung pada alam. Nah, kemudian yang terakhir, sudah ada hubungan dengan daerah sekitarnya. Nah, karena sudah ada hubungan dengan daerah sekitarnya, otomatis dengan kalau misalnya dia mata pencahariannya itu petani, otomatis kan dia tidak hanya memanfaatkan itu untuk kebutuhannya saja, bisa jadi dia sebagai pemasok untuk daerah lain gitu ya. Jadi desa swakarya itu dia sudah mulai terbuka, tidak menutup diri dengan daerah sekitar untuk desa swakarya. Makanya dia kan transisi, disebutnya transisi karena dia sudah mulai membuka dirinya untuk dunia luar sehingga sudah mulai maju, tapi belum dikatakan maju ya. Nah, kalau yang sudah dikatakan maju ini adalah yang ketiga, desa swasembada atau desa yang sudah maju. Nah, desa swasembada ini merupakan desa yang lebih maju daripada desa swakarya. Masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada apa saja? Nah, ini ya, yang pertama, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa telah lengkap. Nah, jadi sarana dan prasarananya sudah lengkap ya. Kemudian sarana prasarana ini bisa dari sarana pendidikan, maksudnya ya dari kesehatan, ini sudah ada, sudah lengkap begitu. Kemudian pola pikir masyarakatnya lebih rasional. Nah, jadi karena dia kan tidak ini ya, adat istiadat di sini juga sudah mulai longgar. Kalau di desa swasembada ini otomatis pola pikirnya juga masyarakatnya lebih rasional. Kemudian kan karena sarana prasarana yang dimiliki desa juga sudah lengkap, pendidikan juga pasti sudah lengkap. Nah, dengan adanya pendidikan, jadi pendidikannya pasti lebih baik kalau desa swasembada itu sudah maju ya pendidikannya. Tingkat pendidikannya tinggi sehingga pola pikir masyarakatnya juga lebih rasional. Kemudian pengolahan administrasi telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian mata pencarian penduduk sebagian besar bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Nah, ini sudah maju sekali ya. Jadi bahkan sudah jarang nih kalau di desa swasembada ini yang bergantung pada alam ini pasti sudah jarang. Kemudian sudah mulai seperti kota kalau desa swasembada ini. Bahkan ikatan antar warganya juga bisa jadi sudah makin longgar gitu, individualis bisa jadi kalau desa swasembada. Jadi kalau desa swasembada ini dia udah mulai mirip kota, tapi sih bukan kota, masih desa begitu. Nah, sebagai contoh dari desa yang masih tradisional ya, kita lihat ada satu desa ya di daerah selatan Papua. Nah, di desa tersebut ada suku yang bernama suku Korowai. Nah, suku Korowai ini ya, dia terkenal sebagai suku yang kanibalisme, yang masih masih makan daging orang begitu ya, daging manusia. Tapi kalau sekarang kebiasaan itu sudah mulai memudar ya, dan kebiasaan itu jadi mereka itu tidak sembarangan juga untuk mengkonsumsi daging manusia, tapi misalnya itu ya
daging manusia yang dimakan itu dia misalnya itu adalah dukun atau orang jahat, orang yang melanggar aturan misalnya itu. Nah, jadi orang-orang tertentu saja begitu. Nah, kemudian dia juga masih sangat bergantung pada alam. Jadi untuk rumah dia membangun rumah pohon. Untuk kapak dia membuat dari batu misalnya ya. Jadi sangat menggantungkan diri kepada alam. Untuk pendidikan juga pasti tentunya rendah ya. Masih rendah, tapi kalau sekarang tentunya sudah ada yang pendidikan yang memperoleh pendidikan menengah ya, atau menempuh pendidikan menengah sudah ada sekarang. Nah, jadi oh iya, ada satu lagi, kita lihat masyarakat Baduy misalnya ya. Itu juga kan masih sangat tradisional begitu. Nah, terkadang suatu desa dikatakan tradisional itu bukan karena mereka tidak mau maju begitu ya, tapi karena kondisi desanya gitu. Bisa jadi desanya itu dia terpencil, terisolasi, akses jalannya susah, transportasinya susah, sehingga susah untuk berinteraksi dengan daerah lain, sehingga tidak ada perkembangan di desa itu. Atau bisa jadi karena karena tradisi yang dianutnya, sehingga tidak membolehkan atau tidak memungkinkan dia untuk berinteraksi dengan dunia luar misalnya. Itu kan ada keyakinan-keyakinan tertentu yang menurutnya sebaiknya mengisolasi diri gitu, jadi tidak membuka diri untuk daerah luar. Nah, jadi untuk desa swadaya itu dia bukannya tidak mau maju ya, tapi karena ya begitu tadi alasannya. Ada yang karena akses jalannya susah, memang daerahnya itu terpencil begitu, jadi sehingga dia susah untuk berkembang. Nah, kalau desa swasembada, kalau transisi pasti banyak lah ya contoh desa transisi. Kalau desa swasembada ya misalnya itu ada di daerah Tanjung Sari, namanya itu desa Cilembu ya. Jadi kan kalau desa swasembada itu dia bisa memanfaatkan potensi alam yang dimilikinya gitu ya, tapi tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhannya sendiri begitu, tidak hanya dimanfaatkan benar-benar untuk dirinya sendiri gitu, tapi juga dimanfaatkan untuk dikirim ke daerah luar ya. Kalau misalnya desa swasembada itu dia begitu, dia mandiri karena dia bisa memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Nah, misalnya ada ya desa Cilembu di daerah Tanjung Sari, itu dia punya kan daerahnya itu khasnya itu penghasil ubi. Nah, ubinya itu sangat terkenal, ubi Cilembu ya. Jadi kalau misalnya kita beli yang dibakar itu, kalau dibelah itu kayak ada madunya begitu. Itu ubi Cilembu. Nah, selain ubi, mereka juga memproduksi keripik ubi. Nah, keripik ubi ini dia banyak variannya, ada yang coklat, ada yang pedas, macam-macamnya pokoknya. Nah, sampai dikirim juga ke Hong Kong, sampai ke luar negeri, kemudian ke luar daerah dari Cilembu juga sudah banyak jadi oleh-oleh ya. Kemudian selain itu dia juga dapat bantuan dari pemerintah, jadi kan jadi sangat berkembang gitu usahanya, ciri khas desa itu tuh gitu. Kemudian ada desa Cikawari di daerah, kalau kalian ke Bandung ada kan Sukamiskin, ada Pasir Impun, di sana itu Pasir Impun atas itu ada desa namanya desa Cikawari. Nah, desa Cikawari itu ada dia jadi memanfaatkan lahannya itu untuk tanaman hortikultura. Jadi misalnya itu tanaman bawang-bawangan, untuk kemudian bawang merah, bawang putih, yang semacam itulah ya, hortikultura pokoknya. Nah, itu sampai jadi pemasok untuk, udah bekerja sama dengan kementerian menjadi pemasok untuk barang itu begitu di pasar-pasar tradisional. Nah, sehingga bahkan petani yang di sana itu di desa Cikawari dijuluki sebagai petani teladan Jawa Barat, atau pokoknya dia memperoleh penghargaannya ada. Nah, jadi bisa sampai seperti itu ya, desa yang bisa memanfaatkan potensinya dengan baik. Jadi tidak hanya potensi alam yang ada di desa itu tidak hanya dimanfaatkan untuk masyarakat desa sendiri, tapi
untuk daerah lain juga dia bermanfaat begitu ya. Untuk desa swasembada dia maju dan juga desa yang mandiri. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi desa menurut kegiatan pokok atau kegiatan yang menonjol. Nah, jadi ya klasifikasi desa ini kan ada yang sebelumnya dibahas, desa swadaya, swakarya, swasembada itu menurut jadi klasifikasi desa menurut potensinya atau menurut perkembangannya. Nah, kalau sekarang sekaligus ini ada pertanyaannya, menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang kalimatnya itu dia menanyakan apa itu desa wisata, apa itu desa agrobisnis ya, apa itu desa agroindustri. Nah, jadi untuk klasifikasi desa menurut kegiatan pokok atau kegiatan yang menonjol, nah itu terbagi menjadi 4 ya. Jadi ada desa agrobisnis, desa agroindustri, desa wisata, dan juga desa industri non pertanian. Nah, yang pertama desa agrobisnis. Nah, desa agrobisnis ini desa yang kegiatan penduduknya itu melakukan pengolahan dan distribusi hasil pertanian. Nah, jadi komoditas pertaniannya itu antara lain tanaman palawija, hasil hutan, tanaman hortikultura, dan peternakan. Nah, jadi kegiatan agrobisnis ini ya, desa yang agrobisnis ini intinya adalah desa yang usahanya itu berniaga tani begitu. Jadi dia mengelola hasil tani, kemudian sampai memasarkan hasil taninya begitu. Jadi dia bisnis tapi di sektor pertanian begitu. Tapi tidak hanya pertanian ya, tapi juga intinya bahan-bahan pangan, misal peternakan, budidaya itu juga termasuk dengan agrobisnis. Nah, yang selanjutnya adalah desa agroindustri. Nah, desa agroindustri ini merupakan desa yang penduduknya melakukan kegiatan pengolahan bahan-bahan hasil pertanian atau hasil kehutanan menjadi barang yang langsung dikonsumsi atau setengah jadi, seperti industri makanan, minuman, dan pakaian dari kulit. Nah, jadi kalau industri, ini kan dari katanya juga ya, industri ya, berarti dia memproduksi, jadi mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi begitu. Misalnya itu, jadi desa yang di dalamnya itu terdapat industri-industri, baik industri makanan, minuman, dan pakaian dari kulit atau dan sebagainya. Selanjutnya adalah desa wisata. Nah, kalau desa wisata, dia merupakan desa yang memiliki objek wisata sebagai komoditas ekonomi seperti pemandangan alam yang indah atau objek wisata sejarah. Jadi kan sekarang banyak ya wisata alam, wisata yang kita kan sering liburan ya kemana gitu, misal ke pantai atau misalnya itu ke taman bunga atau ya pokoknya ke daerah-daerah yang memang dia tempat wisata ya. Nah, itu kan terletak di suatu desa. Nah, desa yang memiliki tempat wisata tersebut dinamakan dengan desa wisata. Kalau teman-teman pernah misalnya ya ke pantai Ranca Buaya, itu kan di sana terletak di desa Purbayani ya. Nah, itu desa Purbayani berpotensi buat jadi desa wisata kalau misalnya desanya itu dimanfaatkan atau pantai yang di sana itu dimanfaatkan menjadi tempat wisata. Tapi kan kalau terakhir saya ke sana itu masih gratis ya, masih belum jadi tempat wisata yang resmi gitu begitu. Tapi kalau sekarang belum tahu lagi. Terus kalau kita lihat ke desa Neglasari misalnya, itu ada ya Kampung Naga. Kalau teman-teman tahu, itu terletak di daerah Tasikmalaya. Nah, tepatnya itu di desa Neglasari ada Kampung Naga. Nah, Kampung Naga itu dia bisa jadi adalah sudah dijadikan sebagai tempat wisata karena bahkan dari luar negeri juga wisatawan asing itu banyak yang ke sana, yang ke Kampung Naga. Nah, jadi yang dinamakan wisata itu tidak hanya sebagai pemandangan alam saja ya, bisa jadi karena desa itu memiliki ciri khas atau kearifan lokal yang memang unik, atau misalnya itu ya budaya tradisi yang unik sehingga mengundang datangnya wisatawan atau dijadikan tempat wisata begitu. Dia tidak terlepas hanya pada pemandangan alam saja begitu. Atau misalnya desa Tanjung Jaya, ini bisa
bisa jadi desa wisata, mungkin bisa ya, karena sekarang sudah ada Bucin ya, jembatan Bucin. Nah, bisa jadi desa Tanjung Jaya kedepannya bisa jadi desa wisata. Oh iya, nah berkaitan dengan tadi ya yang desa swadaya, desa tradisional. Saya kan bilang sebelumnya bahwa desa tradisional itu dia bisa jadi tradisional itu karena posisi desanya yang terpencil, yang akses jalan itu susah, sehingga susah untuk berkembang karena tidak bisa berinteraksi dengan daerah lain misalnya tuh ya. Atau bisa juga karena tradisi yang dipegangnya itu memaksa atau secara tidak langsung membuat desa itu menjadi desa yang tetap tradisional. Nah, bisa jadi contohnya itu di desa Neglasari ya, adanya kampung naga misalnya, saya teringat saja sedikit mengulas. Nah, di kampung naga itu kan dia terisolir ya, dia tidak menggunakan listrik atau ya barang-barang dari luar itu dia tidak menggunakan. Kemudian dari rumah juga kan harus seperti itu, jadi aturannya itu harus menghadap kemana, kemudian terbuat dari apa, tidak boleh pakai cat dan sebagainya. Itu adalah aturan dari tradisi yang dianutnya. Jadi di kampung naga itu dia beragama Islam, cuman sangat memegang teguh ajaran dari nenek moyang. Nah, sehingga membuat dirinya itu mengisolasi diri, jadi tidak terbuka akan adanya modern, jadi tidak modern gitu istilahnya mah. Jadi terhadap modernisasi itu dia tidak terbuka karena keyakinan yang dianutnya begitu. Jadi tradisi yang dianut dari nenek moyangnya begitu. Jadi sekali lagi ya, desa swadaya itu bisa jadi karena bukan semata-mata desa itu memilih untuk ya memang menjadi desa yang swadaya, tapi ada alasannya gitu ya. Bisa karena topografinya atau karena akses jalannya yang susah, atau bisa jadi karena budaya yang dianutnya itu menjadikan dia terisolasi begitu ya. Nah, yang terakhir ada desa industri non pertanian. Nah, kalau industri non pertanian ini dia sama ya tadi kayak agroindustri. Jadi sedesa yang di dalamnya itu dia terdapat industri. Nah, bedanya itu dengan agroindustri, dia karena kan non pertanian ya, jadi tidak bisa disebut sebagai desa agroindustri, tapi desa industri tapi non pertanian. Nah, jadi desa yang melakukan kegiatan industri seperti industri kertas atau industri bahan galian. Jadi desa itu dia ada industri, tapi industrinya itu dia bukan yang pertanian gitu, bukan yang seperti yang agroindustri gitu, berbeda ya. Jadi yang industrinya itu bukan makanan, minuman, atau pakaian yang semacam-macam itu gitu, tapi industrinya itu dia seperti kertas atau industri bahan galian yang seperti itu ya. Jadi bedanya itu. Nah, jadi itulah klasifikasi desa menurut atau berdasarkan kegiatan pokok atau kegiatan yang menonjol. Nah, ini menurut Daljoni ya, tahun 96. Pertanyaan yang selanjutnya dan mungkin juga yang terakhir ya yang akan saya jawab di kesempatan kali ini adalah fasilitas apa yang dibutuhkan oleh pedesaan. Nah, yang pertama, fasilitas yang dibutuhkan oleh pedesaan yang pertama adalah fasilitas pendidikan. Nah, ini ya mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan. Nah, fasilitas pendidikan ini sangat penting ya untuk dimiliki oleh suatu desa karena ia menentukan bagaimana pola pikir masyarakat desanya. Kemudian menentukan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa itu. Jadi semakin baik pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat satu desa, semakin baik pula sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa tersebut. Jadi agar desa memiliki sumber daya manusia yang baik begitu ya, yang berkualitas, sehingga proses pendidikan ini harus diadakan. Nah, di desa Tanjung Jaya sendiri ya, kalau teman-teman perlu ketahui bahwa dulu itu ya tidak ada sekolah SMA yang tingkatnya SMA itu tidak ada. Pas angkatan saya tahun 2015, mungkin 2010, 2005 sampai 2013 itu belum ada ya. 2010-an lah itu belum ada.
Nah, yang ada itu hanya SD, SMP, TK, sudah ada TK. Nah, tapi SMA ini tidak ada. Dulu itu kan jarang orang memiliki motor. Kalau misalnya mau sekolah itu pasti harus ke daerah kecamatan, daerah Cihampelas ya. Paling dekat itu MA Yahisa. Nah, itu paling dekat. Nah, tapi kan kalau tidak punya kendaraan susah ya, jadi berat di ongkos. Jadi orang juga sungkan untuk melanjutkan pendidikan gitu. Jadi rata-rata pendidikan orang-orang dulu itu sampai SMA rata-ratanya ya. Kebanyakannya itu pasti SMA. Jadi masih ada yang lulusan SD. Maksud saya SMP, mohon maaf. Jadi rata-rata pendidikan dulu itu tingkat pendidikannya itu berhenti di SMP. Jadi SMP kalau perempuan sudah ada yang menikah. Kalau misalnya yang laki-laki misalnya ya bekerja di pabrik atau bahkan ada yang tidak bekerja, hanya diam begitu ya. Jadi kan sayangnya masa muda itu tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan mencari ilmu. Kemudian karena tidak ada pilihan lain ya, uang tidak ada, kendaraan tidak punya, sekolah juga tidak ada, sehingga ya sudahlah, pendidikan sampai situ saja begitu ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah, jadi dengan adanya MA Tanjung Jaya, tempat sekolah teman-teman sekarang, jadi kan memudahkan kita untuk melanjutkan pendidikan ya. Nah, ini juga yang menjadi visi dari pendiri atau founder MA Tanjung Jaya. Jadi pendiri MA Tanjung Jaya ini bercita-cita ingin memajukan pendidikan di MA Tanjung Jaya. Bagaimana pendidikan bisa maju kalau tidak ada fasilitas pendidikannya, begitu kan? Maka dibangunlah Madrasah Aliyah Tanjung Jaya. Jadi teman-teman yang sekarang bersekolah di MA Tanjung Jaya mesti bersyukur ya tentunya, karena dengan adanya MA Tanjung Jaya ini kita jadi mudah untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya yang tidak terlalu mahal ya saya kira. Bahkan mungkin banyak yang gratis dan banyak yang mendapat beasiswa. Jadi sekarang itu tinggal semangatnya teman-teman untuk melanjutkan pendidikan loh. Jadi jangan sampai masa muda kita itu hanya dihabiskan dengan begitu saja gitu, berlalu begitu saja tanpa ada hal-hal yang bermanfaat yang kita dapat begitu ya. Kalau misalnya kita sekolah kan setidaknya kita mendapat ilmu, kita mendapat kebiasaan yang baik, etika yang baik, bagaimana cara beretika kepada guru, bagaimana cara kita hidup beretika, itu pasti kita dapat lah setidaknya dari pendidikan begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu semangat untuk belajar, meskipun belajarnya itu dalam situasi apapun ya, termasuk dalam situasi sekarang yang sedang COVID. Oke, yang selanjutnya adalah fasilitas rekreasi yang bersifat indoor maupun outdoor. Nah, jadi rekreasi juga perlu ya, karena kan untuk mengurangi tingkat stres. Jadi kan tekanan hidup itu banyak ya, jadi kadang orang-orang juga perlu sekali-sekali untuk rekreasi. Nah, tapi tentunya fasilitas rekreasi ini tidak terlalu primer lah istilahnya, tidak seprimer pendidikan gitu. Kemudian fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan ini seperti poliklinik maupun puskesmas, alhamdulillah ya kalau di desa kita sudah ada, dan ini juga sangat penting. Jadi kan tingkat kesehatan masyarakat juga sangat penting. Selain pendidikan, kesehatan juga hal yang paling penting yang harus diperhatikan. Kemudian fasilitas keagamaan yang dapat menunjang kegiatan agama di desa. Nah, alhamdulillah kan di desa juga pasti sudah ada ya, atau teman-teman yang tidak berada di desa Tanjung Jaya pasti juga ada ya fasilitas keagamaan, pengajian misal, atau sekolah agama, itu pasti ada ya. Kemudian fasilitas atau bangunan umum seperti kantor desa, balai desa, kantor koperasi, dan lain-lain. Nah, ini juga perlu. Kemudian fasilitas ekonomi seperti warung, toko, dan pasar. Nah, kalau yang di desa Tanjung Jaya alhamdulillah ya, pasarnya deket, warung juga banyak, toko juga lumayan banyak. Nah, kalau kita lihat di desa, kemarin saya terakhir itu pergi ke daerah Ciranjang ya. Ciranjang itu adanya di Kabupaten Cianjur. Saya lupa di desa apa ya saya waktu itu tinggal. Desa Sukaluyu kalau tidak, Kecamatan Sukaluyu, desanya desa apa ya saya lupa. Pokoknya di sana itu susah sekali untuk menemukan pasar. Jadi kalau pasar itu kita harus ke daerah Ciranjangnya, daerah yang agak kota begitu.
Jadi kalau misalnya kita mau belanja untuk kebutuhan sehari-hari itu kita dari warung saja. Kalau warung ada. Cuman kan kalau warung itu kan terbatas ya, sedikit, hanya bisa menampung sedikit begitu. Jadi untuk makanan juga tidak terlalu variatif, tidak seperti di pasar. Nah kalau di desa kita alhamdulillah ya, jadi akses ke pasar, ke warung, ke toko sangat mudah. Kemudian utilitas umum dan sanitasi seperti listrik, air, sistem pembuangan sampah, dan saluran pembuangan kotoran. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi harus ada listrik, air, sistem pembuangan sampah. Kalau pembuangan sampah, saya rasa sudah ada belum ya di sini? Kalau di rumah saya biasanya sampah dibakar sendiri-sendiri. Kalau di rumah teman-teman bagaimana itu? Kemudian transportasi dan komunikasi, sarana dan prasarana transportasi seperti jalan, kendaraan umum, kantor pos, dan lain-lain. Nah ini juga pasti penting ya, kalau tidak ada jalan kita susah akses buat kemana-mana kan. Jadi jalan itu pasti sangat penting untuk ada di desa, karena kalau misalnya tidak ada jalan kita susah untuk mobilitas, untuk melakukan pergerakan kemana gitu, pasti susah. Kendaraan umum juga tentunya sangat penting, tapi kan kalau sekarang saya rasa sudah banyaknya yang punya kendaraan pribadi, tapi bagi yang pejalan kaki seperti saya pasti sangat perlu untuk kendaraan umum. Di sini kan masih ada ya ojek, kretek, tapi kalau angkot di sini belum ada. Nah itu semua adalah fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk daerah pedesaan begitu ya. Nah, baik, itu penjelasan dari pertanyaan salah satu teman kita, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan juga pemahaman buat teman-teman lainnya juga ya, yang selain yang bertanya. Baik teman-teman, mohon maaf sekali, pertanyaan yang bisa saya jawab mungkin hanya itu saja ya, masih seputar tentang desa, kotanya belum bisa terjawab pertanyaan yang seputar tentang kota. Karena waktunya juga terbatas ya, video yang dibikin juga waktunya terbatas, takut teman-temannya kelamaan gitu mendengarkan saya berbicara, nanti bosan atau gimana. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham, mungkin di kesempatan yang lain bisa kita bahas kembali ya mengenai bab 2 ini. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berupa istilah, misalnya itu ada teman-teman yang bertanya, apa itu iklim, apa itu tanah, apa itu topografi misalnya, apa itu cuaca. Yang seperti itu mungkin nanti saya cantumkan saja di glosarium ya. Di akhir nanti saya ada kamus kecil buat teman-teman supaya lebih paham tentang istilah-istilah yang memang agak sedikit rumit mungkin ya di geografi. Nah, tapi untuk pertanyaan saya hanya bisa menjawab itu saja ya. Mohon maaf sekali teman-teman, tidak semua pertanyaan teman-teman bisa saya jawab. Mudah-mudahan teman-teman bisa mandiri belajar ya di rumah, membaca dari apa yang telah saya berikan, materi PDF yang saya berikan. Oh iya, jadi kan sebelumnya saya memberikan tugas mengenai resume. Nah, perlu teman-teman pahami ya, ada yang bertanya, Bu, kalau misalnya yang sudah punya LKS masih harus meresumkah gitu ya, ada pertanyaan seperti itu. Perlu teman-teman ketahui bahwa tugas yang saya kasih tentang resume itu bukan soal teman-teman punya catatan atau tidak, sehingga seolah yang punya LKS itu sudah, karena LKS kan ada materinya, seolah sudah tidak ada punya beban atau punya tanggung jawab untuk mencatat lagi. Jadi resume ini ya bukan tentang teman-teman punya catatan atau tidak, tapi tentang bagaimana teman-teman memahami materi ini atau tidak begitu ya. Jadi kan maksudnya saya menugaskan resume itu bukan untuk teman-teman mencatat gitu ya, tapi teman-teman baca dulu materinya, kemudian apa yang teman-teman pahami dari itu ditulis begitu ya. Jadi yang penting-pentingnya saja tulis. Itu juga hasil dari pemikiran teman-teman dari kegiatan membaca yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kalau misalnya setelah teman-teman belajar mandiri membaca, sudah ditulis yang pentingnya, tapi belum juga dipahami materinya, nah baru itu tanyakan ke saya begitu ya. Nah, jadi memang karena situasinya seperti ini, jadi menuntut teman-teman juga untuk mandiri dalam belajar. Jadi saya mohon untuk kerjasamanya ya. Dan yang bagi teman-teman yang sudah punya LKS, silahkan dikerjakan di LKS-nya, latihannya tidak usah menunggu disuruh oleh saya.
kerjakan halaman berapa misalnya, silahkan kerjakan. Nanti pasti saya akan periksa dan saya sesuaikan jawabannya begitu ya. Jadi silakan Bu, saya sudah ini misalnya halaman segini saya sudah, atau lebih bagus yang yang bab 1 itu teman-teman sudah semua, saya akan sangat senang kalau misalnya teman-teman sudah mengerjakan yang bab 1 begitu ya. Nanti kita sesuaikan jawabannya, nanti pasti ada masanya kita membahas LKS. Nah, mungkin itu saja ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham mengenai maksud saya untuk memberikan tugas itu, apa alasannya begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kemudian itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi mohon maaf sekali karena menuntut kemandirian teman-teman dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih yang senantiasa mengumpulkan tugasnya, dan yang belum, saya selalu tunggu kapanpun teman-teman ingin berusaha lebih baik dalam pembelajaran ini. Ayo sama-sama kita belajar lebih baik lagi. Saya tunggu teman-teman yang mau lebih baik lagi. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.